Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing terkait SKB. Sebelumnya saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah lolos di tes SKD dan lanjut ke tes SKB. Untuk SKB yang akan dilaksanakan di bulan Agustus hingga September rencananya, teman-teman harus mempersiapkan lebih matang karena tes ini berbeda dengan tes SKD sebelumnya yang teman-teman lakukan. Jadi sebelumnya teman-teman udah tahu belum SKB itu apa? Ayo, SKB itu adalah seleksi kemampuan bidang. Untuk tes ini berbeda dengan tes sebelumnya. Untuk tes SKD itu kan teman-teman dihadapkan dengan beberapa soal seperti TIU, TKP, dan TWK. Pada SKB ini nanti mayoritas soal atau dominasi soalnya adalah tentang bidang teman-teman yang teman-teman ambil di formasi teman-teman. Kemudian untuk mengikuti SKB ini teman-teman harus tahu dong amunisi apa yang teman-teman persiapkan, kemudian siasat seperti apa yang harus teman-teman persiapkan. Nah, untuk mengikuti SKB ini teman-teman harus tahu seberapa kuatkah pesaing teman-teman di formasi teman-teman. Jadi orang-orang yang lolos di SKB itu adalah orang-orang yang pertama, sesuai dengan passing grade di SKD. Kedua, memenuhi dari 3 kali formasi yang dibutuhkan. Apabila di formasi teman-teman itu hanya 1 orang yang dibutuhkan, maka apabila lebih dari 1 orang yang lolos passing grade, maka nanti akan diambil orang tersebut yang lolos passing grade. Misalnya, di formasi teman-teman ada 1 orang yang dibutuhkan, kemudian yang mengikuti atau yang lolos passing grade itu ada 10. Nanti yang ikut SKB itu akan diurut berdasarkan bobot TIU, TWK, dan TKP-nya itu 3 orang saja. Jadi hanya 3 orang dari 10 orang lolos passing grade ini yang bisa lolos ke SKB. Kemudian untuk mengetahui seberapa berat pesaing teman-teman, jadi teman-teman lihat dulu di mana posisi teman-teman dari 3 kali formasi yang diambil di tes SKB. Kalau misalnya teman-teman berada di urutan teratas, maka teman-teman tidak boleh lengah. Begitu pula teman-teman yang berada di urutan tengah atau di urutan bawah pada pengumuman lolos SKB. Teman-teman tidak perlu putus asa atau rendah diri dengan ranking tersebut, karena bisa jadi teman-teman yang ada di ranking bawah itu bisa jadi naik atas itu teman-teman. Tes SKB ini itu tidak ada passing grade-nya, berbeda dengan SKD yang ada passing grade-nya. Untuk di tes SKB tidak ada passing grade, namun teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai maksimal. Mengapa seperti itu? Karena di tes SKB ini teman-teman berhadapan dengan 3 kali formasi yang memiliki kemampuan, kita tidak tahu kemampuan bidangnya seperti apa. SKB sendiri ini rencananya akan dilakukan berbasis CAT, entah itu online atau langsung seperti tahun sebelumnya. Namun untuk SKD berbasis CAT ini teman-teman juga harus karena dominasi soal SKB ini merupakan bidang dari formasi yang teman-teman ambil. Jadi harus dipersiapkan betul terkait materi dan pengetahuan teman-teman di formasi yang teman-teman ambil. Nah, SKB ini ada beberapa perbedaan antara Pemprov, Pemda, dan kementerian. Apabila Pemda itu biasanya hanya CAT saja seperti SKD sebelumnya. Nah, apabila teman-teman mendaftar di Pemda atau Pemprov, itu nanti biasanya ada tes tambahan. Ada tes wawancara, kemudian micro teaching, kesemaptaan, dan lain-lain berdasarkan kebijakan dari masing-masing instansi yang teman-teman lamar. Untuk SKB teman-teman harus mempersiapkan matang terkait materi-materi di formasi teman-teman. Nah, SKB ini terdiri dari 100 soal, pengerjaannya selama 90 menit. Dari 100 soal tersebut dengan waktu hanya 90 menit, teman-teman harus memaksimalkan. Bagaimana caranya? Lompati soal yang teman-teman anggap sukar. Jadi jangan sampai terpaku dengan soal yang sama. Jadi jangan sampai terpaku dengan 1 soal saja. Lompati apabila memang teman-teman merasa soal itu sukar. Jadi dengan waktu yang sangat singkat, dengan soal yang sangat banyak, teman-teman bisa menggunakan tips tersebut. Kenapa seperti itu? Karena SKB ini berbeda dengan SKD. Kalau misalnya SKD itu kan teoritis, TKP, TIU, dan TWK. Nah, untuk SKB ini karena sesuai dengan bidang formasi teman masing-masing. Jadi tahun lalu ketika saya mengikuti SKB itu soalnya panjang-panjang banget teman-teman. Jadi saya kan ikutnya di formasi guru bahasa Indonesia. Nah, di formasi tersebut soalnya itu panjang-panjang banget. Jadi soalnya panjang
panjang dan butuh pemahaman untuk pengerjaannya. Teman-teman jangan terpaku pada teks. Baca dulu soalnya, kemudian cari apa yang dibutuhkan atau apa yang diminta di dalam teks. Seperti itu untuk mensiasati waktu yang singkat dengan soal yang banyak. Jangan sampai terkecoh, juga jangan terpaku pada satu soal saja. Jadi gambaran SKB itu nanti soalnya ada 100 dengan waktu 90 menit harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan gambaran soalnya nanti akan saya bagikan di video selanjutnya. Nah, seperti itu gambaran SKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.